Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zamil. Saya merupakan calon guru penggerak dari Angkatan 4, berasal dari SD Negeri 023 Pajagalan, Kota Bandung. Sahabat guru penggerak dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pada video ini saya akan menyampaikan beberapa keterkaitan atau koneksi dari modul-modul sebelumnya yang sudah saya pelajari dengan modul yang saat ini sedang dipelajari. Mari kita mulai. Yang pertama, tujuan pembelajaran khusus dari tugas ini adalah di mana calon guru penggerak dapat membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Pada kali ini pada media video, audio video. Sahabat guru penggerak, koneksi materi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Diawali dari pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Nah, filosofi Pratap Triloka itu sendiri merupakan sebuah filosofi mengenai sosok guru dan perannya di dalam pendidikan seorang anak. Seperti yang kita ketahui, yaitu Ingarso Sumtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang pertama kita akan bahas tentang Ingarso Sumtulodo yang memiliki arti di depan memberikan teladan. Seorang guru dapat menjadi teladan dengan menempatkan kepentingan murid menjadi sebuah prioritas yang membuat guru harus memikirkan segala hal yang baik untuk kepentingan sang murid. Guru juga sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil dan memilih keputusan yang berpihak kepada murid dan bukan hanya kepentingan dirinya sendiri. Apa yang terbaik bagi murid-muridnya harus dikedepankan oleh seorang guru. Itu makna dari Ingarso Sumtulodo dalam pengambilan keputusan. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso memiliki arti di tengah memberikan dan membangun semangat. Guru dapat berperan sebagai rekan, teman, sahabat, bahkan sebagai orang tua bagi murid kita, agar mereka merasa tidak sendirian dalam mengarungi pendidikan yang sedang dijalaninya di sekolah, dan memiliki kepercayaan bahwa guru akan selalu ada memberikan kekuatan dan tuntunan di saat yang paling tepat yang dibutuhkan. Saat pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka guru selalu ingin menuntun dan melakukan coaching terhadap murid-muridnya agar mereka dapat menemukan sendiri jawaban atas setiap kesulitan mereka. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yaitu mengikuti serta memberikan dorongan dari belakang. Hal ini peran guru yang memberikan ruang bagi murid-muridnya untuk dapat berkembang sendiri tanpa banyak dipayungi atau didorong oleh gurunya. Saat pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka seorang guru akan berpikir mengenai keputusan yang akan dapat dimunculkan atau dapat memunculkan kepribadian murid serta bagaimana murid-muridnya dapat berkembang sebagai pribadinya yang unik dan berbeda dengan yang lainnya. Ini pertanyaan pertama. Kemudian beralih ke pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Semua prinsip hidup akan mempengaruhi guru dalam memandang muridnya. Sehingga setiap keputusan yang akan dibuat mengenai murid-murid tersebut, nilai-nilai seorang guru banyak dipengaruhi oleh nilai kebajikan. Khususnya ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan, ya, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita pasti sering dihadapkan dalam situasi di mana kita diharapkan mengambil suatu keputusan. Namun, seberapa sering keputusan tersebut melibatkan kepentingan dari masing-masing pihak yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Inilah yang disebut dilema etika. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dari diri kita
dalam menghadapi situasi seperti ini melandasi pengambilan keputusan kita agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat agar perasaan nyaman dalam diri. Semakin banyak nilai kebajikan dalam diri kita, maka akan semakin banyak pilihan-pilihan yang dapat diambil dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Jawaban saya, konsep coaching bisa membantu dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang harus dijawab untuk bisa menemukan solusi atau keputusan terbaik. Pertanyaan atau pertanyaan arahan, guiding question, tersebut diharapkan mampu mengarahkan keputusan kita menjadi tepat. Ketika kita akan melakukan sebuah pengambilan keputusan, kita melakukan uji benar lawan salah dan benar lawan benar sebelum keputusan kita dibuat. Menurut saya akan sangat membantu di mana kita akan terbiasa melakukan identifikasi mengenai sebuah dilema etika dan bagaimanakah respon yang harus diambil pada sebuah dilema etika. Jadi coaching ini betul-betul sangat berpengaruh bagaimana kita mempertimbangkan berbagai aspek yang akan kita buat keputusannya. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Saya menjawab, guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang tepat perlu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama, alasan lainnya adalah karena langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Nah, identifikasi ini bukanlah hal yang mudah. Kalau kita terlalu berlebihan dalam menerapkan langkah tersebut, dapat membuat kita menjadi orang yang terlalu mendewakan aspek moral, sehingga kita akan mempermasalahkan setiap kesalahan yang paling kecil sedikit pun. Sebaliknya, bila kita terlalu permisif, membiarkan, maka kita akan menjadi apatis dan tidak bisa mengenali aspek-aspek permasalahan etika lagi. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan setiap keputusannya. Apakah dia akan menjadi permisif, membiarkan, atau jadi apatis, atau mungkin yang keduanya akan terlalu sensitif, akan mempermasalahkan setiap kesalahan yang walaupun masih masalahnya kecil atau tidak terlalu beresiko tinggi. Kemudian kita akan membahas masalah kelima, pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nah, studi kasus ini yang dilakukan oleh guru menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena kita jangan sampai terlalu berlebihan dalam menerapkan langkah-langkah tersebut. Karena dapat membuat kita menjadi orang yang terlalu, seperti tadi yang disampaikan, mendewakan aspek moral, sehingga kita akan mempermasalahkan setiap kesalahan yang kecil. Sebaliknya, apabila terlalu permisif tadi, kita akan cenderung terlihat apatis dan membiarkan, dan bahkan nanti di akhirnya kita tidak akan bisa lagi mengenali aspek-aspek permasalahan etika itu seperti apa. Nah, sepakat dengan hal itu, saya mencoba menyampaikan masalah moral atau etika seorang guru seringkali dapat mempengaruhi cara pengambilan keputusan yang akan dilakukannya. Misalnya, ada yang fokus untuk memandang masalah tersebut melalui hasil akhir yang akan terjadi atau end-based thinking ya, berpikir melalui hasil akhir atau berprinsip pada hasil. Karena dia dididik untuk selalu memberikan hasil terbaik. Ada juga yang berfokus pada peraturan yang berlaku. Karena dia dididik untuk selalu mematuhi aturan atau peraturan yang ada atau berlaku. Bahkan ada yang selalu melihatnya dari sisi kemanusiaannya atau care-based thinking, berbasis kepedulian
meskipun itu dapat berpotensi melanggar aturan dan lainnya. Semua cara berpikir tersebut akan menghasilkan keputusan apa yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Saya mencoba menjawab sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seseorang guru harus mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak pada murid yang senantiasa menjadi tujuan dan visi kita sebagai seorang guru, yang akhirnya akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi semua. Bila seorang guru selalu memiliki kepedulian dan keberpihakan pada murid, maka dia akan melakukan apa saja agar sang murid dapat maju dan meraih hal yang terbaik. Hal itu tentunya akan membuat murid-murid menjadi semakin merasa nyaman, bahagia, dan dalam belajar akan menjadi pribadi unik yang seperti Tuhan ciptakan, bahwa serta lingkungan yang terbentuk akan saling mendukung serta kondusif. Ya, melalui tahapan pengujian keputusan, guru akan lebih mudah untuk membuat keputusan yang tepat dengan berbagai macam pertimbangan. Selanjutnya, pertanyaan ke-7, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Saya mencoba menjawab, kesulitan yang muncul seringkali memang berasal dari paradigma masing-masing pihak ya dalam memandang situasi tersebut. Bila pihak yang terlibat tidak memiliki cara pandang yang sama serta penekanan kepentingan yang selaras, maka akan sulit dijadikan sebuah keputusan yang baik. Pasti akan ada gesekan, penolakan, dan sebagainya. Kemudian, apabila semua dapat berkomunikasi yang baik dan menyatukan pendapat mengenai paradigma yang akan dipakai sebelum kita memutuskan sebuah permasalahan, maka kesulitan-kesulitan tersebut saya yakinkan akan dapat diatasi atau minimal menjadi semakin ringan untuk diputuskan tanpa menimbulkan gesekan-gesekan atau masalah baru di waktu yang akan datang. Nah, kemudian di pertanyaan ke-8, pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Ya, guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat berperan menentukan pengajaran yang akan terjadi di dalam kelas. Jika guru tidak mempertimbangkan secara matang segala aspek sosial, hukum, dan lainnya serta resiko yang berdampak terhadap keputusan yang diambil tersebut, maka guru dapat saja tergoda untuk mengambil keputusan yang berupa bujukan moral atau bahkan berpotensi merugikan murid-murid yang dipercayakan kepadanya. Atau orang tua juga akan sama seperti itu. Keputusan yang bertanggung jawab akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan terutama murid-murid, bahkan kepada seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam menentukan keputusan yang tepat akan sangat diperlukan agar dapat mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan dan berpihak kepada murid dalam segala aspek kegiatan pembelajaran di sekolah. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ya, jika pengambilan keputusan dilakukan secara tidak bertanggung jawab, tanpa mempertimbangkan dampak yang dapat terjadi pada murid sebagai akibat dari keputusan tersebut, tentunya akan mempengaruhi kehidupan murid, bahkan masa depan murid menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya, keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan murid dalam tumbuh dan berkembangnya akan berpotensi membuat kehidupan serta masa depan seorang murid menjadi lebih baik dan bahkan mereka dipersiapkan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Seorang guru harus mampu membuat keputusan yang benar-benar tepat dan mampu memihak kepada murid sehingga dapat terwujud murid yang merdeka, bahagia, nyaman, dan meningkatkan secara potensi dan meraih prestasi yang diinginkan. Terakhir, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Secara garis besar, modul ini sangat membuka pemikiran saya sebagai seorang guru. Bukan hanya bertugas mentransfer ilmu saja, namun berpotensi untuk dapat mengambil banyak keputusan dalam rangka mendidik murid. Oleh karena itu, kemampuan menguji benar versus salah
tentang sebuah keputusan akan sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap masa depan guru. Semua modul-modul lainnya membangun paradigma guru dalam memandang murid-murid sebagai seorang guru yang baik, yang memiliki visi dan misi berpihak pada murid, bahkan berhamba pada anak. Modul-modul sebelumnya memberikan pelatihan bagi saya untuk menjadi landasan berpikir dalam menjalankan peran sebagai guru penggerak di sekolah maupun di lingkungan lainnya secara luas. Demikian koneksi antara materi mengenai modul ini yang bisa saya sampaikan. Ada quotes dari Benjamin Franklin, yaitu jika kita gagal merencanakan berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi kita siapkan, dan mudah-mudahan harapan saya bisa menjadi guru yang bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah, terima kasih sahabat guru penggerak dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, permohonan maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.